Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Baki menepis tangan Pickle yang coba menyentuhnya. Meski sebenarnya Baki udah sangat kewalahan akibat terjatuh dari gedung yang teramat tinggi ini. Berbagai macam rasa sakit ia rasakan, dan sepertinya organ dalam tubuhnya telah mengalami banyak luka. Sempat mau muntah darah, namun terpaksa dia telan kembali. Lututnya berasa kopong dan merasakan beban luar biasa beratnya. Hanayama dan Retsu pun nampak nggak percaya jika Baki masih baik-baik aja. Pickle juga tahu bahwa Baki sebenarnya cedera parah. Dia berlutut berniat memanjatkan doa. Namun Baki yang menganggap itu suatu penghinaan langsung menepis dengan kerasnya. Dan karena paru-parunya juga rusak, bahkan suara pun nggak keluar dari mulutnya. 乱暴に扱いすぎてしまったのだ。どうか元通りに敵が。 Setelah bangkit, Pickle yang nampak ingin menghempaskan Baki dengan tinju supernya, nyatanya malah balik menghina Baki dengan tinju super lembutnya. Abah nggak sadar dengan apa yang terjadi, namun tiga petarung ini sangatlah paham yang diserang Pickle adalah harga diri Baki. Dan dia pun langsung pergi menaiki tangga tertinggi, melompat ke dalam arena. Entah apa yang dia pikirkan, tapi faktanya dia seperti pulih kembali. Pickle bingung dengan apa yang dilakukan Baki. Apakah ini kamuflase? Dulu kamuflase digunakan untuk mengelabui lawan, tapi Baki malah mengulang rasa sakit yang sama. Dan ternyata kehancuran organnya makin parah aja. Dan dengan cepat, Hanayama tak tahu apa yang terjadi. Dia pun menanyakan pada Retsu. Retsu sendiri masih belum yakin dengan apa yang terjadi. Tapi kemungkinan Baki mencoba teknik pukulan satu lapisan kulit. Meski jarang, teknik ini bisa ditemukan dalam pertandingan tinju. Teknik ini mengandalkan gerakan super cepatnya yang mengakibatkan rahang sampai otaknya bergetar. Pada kasus Pickle, beberapa kali pukulan Baki mungkin yang menyebabkan otaknya bergetar hebat dari satu serangan ke serangan berikutnya, hingga membuatnya tersungkur ke tanah beberapa kali dan kalut oleh teknik yang diterapkan Baki. Meski mulai takut, dia nggak akan melarikan diri. Berbagai macam rintangan pernah dia lalui. Sifat pantang menyerah pun membuatnya yakin. Namun pengalaman di luar nalar ini masih membuatnya nggak percaya. Baki menyadari bahwa tenaganya belum pulih, hingga dia nggak siap menyerang secara frontal. Meski enggan, namun jurus cambuk ini tetap dia lakukan untuk menyerang Pickle, hingga membuat Pickle mengerang kesakitan. Pickle, sumanai. Sungguh, kejadian itu membuat Hanayama penasaran dan lagi-lagi harus bertanya pada Retsu. Retsu menjelaskan bahwa itu adalah jurus maut dari bela diri Jepang, Kudo, yang bernama jurus Dera Cambuk, yang berfokus merilekskan otot-otot tubuh dan menambah berat pada tangan dan kaki agar berfokus pada indera sensitif manusia, yaitu kulit. Dan semenjak makhluk hidup diciptakan, gak ada satupun yang memiliki senjata layaknya cambuk. Nyatanya jurus itu mampu menyudutkan Pickle. Merasa kepancing, Pickle yang marah langsung pasang kuda-kuda penyerangan. Baki pun mengantisipasi dengan jurus Shokeiken, bela diri yang memadukan gerakan dan kekuatan berbagai macam hewan. Retsu yang melihat dari atas hanya bisa bergumam jika hewan-hewan yang diperagakan Baki tadi adalah makanan empuk Pickle. Hingga Baki pun kembali memperkenalkan jurus baru yang membuat Retsu kaget. Ya, inilah jurus tinju Triceratops. Sontak aja Pickle juga heran plus deg-degan. Bocah yang hampir meninggoy ini kini memiliki aura bak musuh terberatnya di zaman purba. Hal itu membuat Pickle
kini mulai ragu untuk menyerangnya. トリケラトプス剣、おお、あれじゃないか、鳥の、ティーレックス、天下無敵の大怪物になり遂げていた。 Di mata Pickle, kini Baki bak campuran hewan buas prasejarah yang siap menerkamnya. Retsu mengapresiasi langkah jenius Baki, namun dia khawatir karena faktanya berat badan Baki nggak sampai 1% pun dari berat hewan aslinya. Dia dengan brutal menyerang Pickle. Nggak mau terus-terusan ditindas, Pickle kini bersiap menyerang balik. Menggunakan ancang-ancang yang biasa digunakan untuk beradu dengan hewan yang berkali-kali lipat besarnya dari Baki. Harusnya kekuatan Pickle berakibat fatal untuk Baki. こんな怪物見たことない。一斉に。こと格闘技においては素人同然。初対決は初めてではない。 Namun faktanya, Baki yang diam di tempat nggak terluka dan malah membuat Pickle terbang jauh keluar arena. Namun Hanayama justru malah memuji Pickle karena menurutnya dorongan besar membuatnya rentan terhadap dorongan dari samping. Jadi hanya dengan kibasan minimal aja udah pasti Pickle akan mental. そりゃそうでしょう。まともに受ける形になりました。ところがです。いえ、跳ねたのではありません。だからあんな軽い動作であれほどまでに跳ねるんだと。 Kini Baki mengencingi arena sebagai tanda wilayah teritorinya. Tentu aja Pickle nggak terima. Rupanya itu pancingan agar Pickle turun. Dan langsung ditantangnya untuk adu kekuatan sesama manusia aja. Dan dengan mudahnya Pickle memberi. 一度はやりたい。想定内、想定外。 Kejadian ini benar-benar membuat Baki mengakui kekuatan besar Pickle. Hingga pukulannya membuat Baki berhalusinasi tentang orang-orang kuat di sekitarnya. Namun, dia ingin menciptakan sejarahnya sendiri dan mengalahkan Pickle kali ini. Motivasi utamanya tetap agar bisa mengalahkan ayahnya Yujiro Hanma. Maka dari itu, untuk saat ini Yujiro malah menjadi inspirasi Baki dalam menghindari setiap serangan yang dilancarkan Pickle. Dan untuk pertama kalinya lagi dalam hidupnya, Pickle menyaksikan teknik di luar nalar. Baki benar-benar paham mengatur gerakan agar lebih efisien, hingga membuatnya terlihat menembus tubuh lawan. Retsu dan yang lain hanya bisa bengong dibuatnya. Bahkan dia mempertanyakan apakah orang-orang yang bergelar master sekalipun mampu meniru tekniknya. Baki yang berkelit menghindari serangan Pickle kini berada dekat dengan titik terlemahnya. Dengan kekuatan penuh, akhirnya karena menurut Retsu, biji itu merupakan organ terlemah dari seorang pria. Pertarungan nampak akan berakhir di sini. Namun nyatanya, Pickle masih sanggup bangkit dengan raut wajah yang makin dikuasai amarah. Tapi inilah yang ditunggu oleh Baki, yaitu wujud terkuat Pickle. Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.